Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Winiarti. Saya dari Universitas Temangkaka Mamuju, Fakultas Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika, angkatan 2019. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai syarat tugas dengan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pembimbing Muhammad Agus Eskom MM. Yang dimana dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai Sistem Informasi Manajemen. Materi pertama yang akan saya jelaskan dalam Sistem Informasi Manajemen adalah pengertian sistem informasi. Pengertian sistem informasi menurut Laudon pada tahun 2018 adalah sekumpulan komponen yang berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, dan mengolah data untuk bertujuan memberi informasi, pengetahuan, dan produk digital, saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Masing-masing komponen memiliki fungsi yang berbeda, akan tetapi dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Materi yang kedua yang akan saya jelaskan adalah mengapa kita mempelajari sistem informasi. Secara garis besar ada 3 hal sehingga kita harus mempelajari sistem informasi, yaitu yang pertama, pengaruh globalisasi. Pengaruh globalisasi adalah memudarnya batas-batas negara dalam kepentingan bisnis, pemerintah, dan masyarakat. Dan yang kedua, perubahan lingkungan bisnis. Selain pengaruh globalisasi, lingkungan bisnis juga sangat mengalami perubahan yang sangat luar biasa. Dan yang ketiga, perkembangan dunia industri. Dunia industri mengalami beberapa perubahan dan perkembangan yang mendasar. Materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah manfaat sistem informasi. Sistem informasi mendatangkan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait, diantaranya yaitu yang pertama, manfaat sistem informasi bagi perusahaan. Sistem informasi diperlukan oleh perusahaan adalah untuk mengolah data menjadi informasi sehingga berbagai pihak yang membuat keputusan dapat menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan yang baik. Manfaat yang kedua adalah manfaat sistem informasi bagi perorangan. Perorangan yang terlibat dalam sistem informasi perusahaan adalah manajer, para operator, dan para pelanggan. Para individu ini harus membuat keputusan sesuai dengan perannya. Dan yang terakhir, manfaat sistem informasi bagi industri. Apabila sistem informasi antar perusahaan dapat saling terhubung, maka industri akan dapat mengetahui omset perdagangan semua perusahaan. Materi keempat yang akan saya jelaskan adalah profesi di bidang sistem informasi. Sistem informasi sudah menjadi kebutuhan berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar, baik perusahaan dagang, jasa maupun manufaktur, baik perusahaan logistik maupun perusahaan multinasional di instansi pemerintah. Materi terakhir yang akan saya jelaskan adalah menciptakan keunggulan kompetitif. Untuk menciptakan keunggulan kompetitif, ada beberapa strategi yang digunakan oleh perusahaan, misalnya dengan menggunakan model. Yang pertama, strategi umum. Strategi umum atau generic strategis atau yang sering disebut dengan low cost strategis dikenalkan oleh Porter pada tahun 1980. Strategi umum memiliki 4 komponen strategis untuk digunakan untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Strategi yang kedua adalah strategi 5 kekuatan kompetitif. Strategi 5 kekuatan kompetitif atau 5 competitive forces dikemukakan oleh Porter pada tahun 1980. Strategi ini mengidentifikasi ada 5 kekuatan kompetitif yang harus diperhatikan oleh perusahaan agar perusahaan dapat memenangkan persaingan. Strategi yang terakhir adalah model rantai nilai. Model rantai nilai atau value chain model dikenalkan oleh Porter pada tahun 1980. Model ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana mendatangkan margin atau nilai tambahan bagi perusahaan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.